Di Kita mulai karena sudah pukul 9, nanti nggak apa-apa sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali forum ini, majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang presentasi sudah siap belum? Baru 2 anak, Pak. 2 mahasiswa yang lain belum pada masuk. Yang mau presentasi baru saya, Radit, sama Oh iya, Rahmi. oke. Atau saya dulu nggak apa-apa ya. Saya awali sebagai prolog. Mohon maaf belum bisa saya upload di Edu. Ternyata saya belum bisa mengakses. Mungkin ada gangguan dari pusatnya ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya, terkait paradigma Islam tentang ilmu hukum. Jadi bagaimana Islam memposisikan ilmu hukum atau hukum formal yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini salah seorang cendekiawan Muslim ya, namanya Profesor Dr. Nurholis Majid pernah menyampaikan bahwa dalam mencari sebuah kebaikan atau sebuah kebenaran ada 3 indikator. Beliau mengatakan bahwa indikator pertama itu adalah hati nurani. Nah, jadi alat pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengetahui sesuatu itu baik atau buruk itu justru dari hati kita yang bisa membedakan baik dan buruk. Tentu dengan catatan bahwa hati kita masih nurani, bukan zulmani. Hati yang masih terang, yang masih bisa membedakan baik dan buruk. Lalu bagaimana ketika atau bagaimana hati kita yang nurani bisa berubah menjadi zulmani, hati yang gelap, hati zulmani. Yaitu ketika kita sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, terbiasa melakukan dosa, tetapi kita tidak merasakan lagi bahwa itu suatu perbuatan yang tidak baik. Mungkin karena saking terbiasanya itu ya, saking menjadi habit, kita sudah tidak merasa
itu perbuatan yang salah. Ya misalnya contoh kecil ketika kita terbiasa menggunjing orang, menggunjing orang, apalagi sampai memfitnah, karena itu sudah jadi makanan sehari-hari, ya kita tidak lagi merasa bersalah. Ini hati kita sudah zulmani. Nah, ketika itulah hati kita sudah tidak bisa membedakan lagi baik dan buruk. Semua hal akan kita terabas, ya. Etika akan kita terabas. Lalu yang kedua, selain dari nurani itu adalah dari Al-Quran. Jadi kalau tadi nurani, sebelum kita baca Al-Quran, sebenarnya hati kita itu bisa memfilter. Misalnya ya, ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, pasti kita tidak ingin ketahuan orang. Itu sudah pasti. Pasti kita takut kalau ketahuan orang. Nah, itu ciri-ciri bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak benar. Kalau kita berbuat sesuatu, kok takut ketahuan orang, itu adalah perbuatan yang secara umum tidak baik. Tapi kalau kita berbuat baik, umumnya, normalnya, pasti ingin diketahui oleh orang lain. Sama pencuri ketika mencuri ya tidak ingin ketahuan. Ya. Koruptor ketika korupsi ya tidak ingin ketahuan. Tapi perbuatan baik, lahiriahnya atau substansinya pasti ingin diketahui oleh orang lain. Walaupun kita tidak ingin dalam rangka memamerkan. Inilah yang dikatakan cendekiawan muslim tersebut, bahwa alat yang pertama adalah hati nurani, yang kedua kemudian adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tentu setelah kita membacanya, mempelajarinya, memahaminya, dan mendalaminya. Kemudian yang ketiga ini yang akan kita pelajari. Itu adalah aturan-aturan yang telah disepakati oleh manusia. Misalnya aturan sederhana. Kita sudah sepakat bahwa lampu merah itu berhenti. Ya, kita berhenti. Tapi kembali ke tadi, kalau kita sudah setiap hari melanggar lampu merah, sehingga orang deg-degan mening, orang merasa bersalah, ya itu sudah hilang filter hati nurani kita. Ini hari ini saya kejadian, ternyata saya pernah melanggar lampu merah tanpa saya sadari, ya tertangkap kamera CCTV. Tapi kalau saya menyadarinya, saya pasti deg-degan. Kenapa? Kalau lampu merah kita terabas, kita pasti deg-degan. Ya, pertama, takut ketahuan polisi. Kedua, mungkin takut juga kalau ada terjadi insiden atau kecelakaan. Ini adalah 3 hal untuk mengukur sesuatu, ya, apakah itu perbuatan baik atau buruk, benar atau salah, dari 3 hal. Yang pertama adalah tadi dari hati kita yang akan memfilternya, kedua dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, walaupun secara urutan seharusnya Al-Quran dan As-Sunnah dulu baru yang lain. Tapi ini dalam konteks kita belum belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah dari peraturan yang telah kita sepakati, ya, intinya seperti itu. Ya, kalau ada yang ingin direspon nggak apa-apa langsung ya. Kita masuk ke slide coba. Oke. Nah, di sini ada 4 hal ya. Pertama kita akan memahami lagi, mendalami lagi tentang hakikat ilmu hukum Islam. Kedua, sumber hukum Islam. Ketiga, ruang lingkup hukum Islam. Dan keempat, hakikat hukum Islam. Hakikat hukum Islam antara ya fine law, ini apa, aturan yang dibuat oleh Tuhan, dan man-made law atau aturan yang dibuat oleh manusia. Di Muhammadiyah sendiri ya, dalam melakukan istinbat hukum, dalam menetapkan suatu hukum, mendekatkan atau melakukan 3 pendekatan dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan bayani, yaitu pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, yang nanti akan kita pelajarinya. Kemudian yang kedua adalah burhani, yaitu pendekatan dengan akal sehat dan juga dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah pendekatan irfani. Ya, tadi
dengan pendekatan hati nurani. Ini ketiganya tidak bisa dipisahkan. Bayani saja Al-Quran dan hadis tidak cukup. Karena Al-Quran dan hadis sifatnya tekstual ya, tekstual. Sehingga bisa diberlakukan di setiap zaman kalau kita kontekstualkan. Ya. Karena banyak hal-hal yang harus kita tafsir ulang kembali untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dari Al-Quran tersebut. Yang kedua tentunya harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Misalnya dalam melengkapi sebuah istinbat hukum, ya, seperti mohon maaf, Tarjih Muhammadiyah memfatwakan bahwa hukum merokok itu haram. Ya. Di sini dilibatkan para pakar kesehatan. Para pakar kesehatan berbicara dengan para ulama sehingga mereka, para ilmuwan agama dan ilmu pengetahuan ini bersepakat bahwa ini lebih banyak mudorotnya, ya, lebih banyak mudorotnya dan ya hampir nggak ada manfaatnya, ya. Tentu dalam kajian ilmiah sehingga manhaj Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa merokok itu hukumnya haram. Lalu ada juga irfani ya dengan hati nurani, dengan sesuatu yang ma'ruf ya, sesuatu yang menjadi kepantasan kan menjadi kepatutan. Ya misalnya sholat itu ya. Bagi laki-laki misalnya sholat menutup aurat sah ketika dari pusar sampai lutut. Tapi apa ya kita akan sholat seperti itu. Misalnya hanya memakai sarung, yang penting pusarnya tertutup sampai lutut. Sholatnya secara fikih itu sah, tapi kan tidak patut ya. Irfaninya di sini juga berjalan. Oke, sebelum saya lanjutkan, apa sudah siap ini yang presentasi? Ya, nanti kalau ada presentasi mahasiswa yang lain ya, wajib menyampaikan pertanyaan ya yang tidak presentasi. Sudah hadir belum ini? Maaf Pak, masih 2 orang, yang 2 lagi belum masuk. Bagaimana ya Pak? Oh, iya. Anu yang presentasi saya belum datang ya. Iya baru 2, saya Radit sama Rahma Alia. Oke, oke. Ya, Saya teruskan ya. ya, Tapi kalau baik sudah Pak. saya selesai ya nanti dilanjutkan mahasiswa ya, untuk Ya, presentasinya. ya Pak. Ya. Boleh dengan tanya jawab. Oke, terima kasih. Nah, pertama adalah hakikat ilmu hukum Islam. Ya, ini saya bacakan. Fikih idealnya bukan sekedar koleksi aturan konkret yang berasal dari sumber-sumber legalitas yang klasik, ya, melainkan pedoman yang komprehensif yang selaras dengan temuan-temuan baru. Ya, misalnya dalam fikih klasik itu ada fatwa yang muncul bahwa bila kita bepergian sejauh 80 km, kita tidak wajib berpuasa Ramadan. Kalau dikontekstualisasikan zaman sekarang kan sudah tidak relevan. 80 km kalau zaman dulu padang pasir, naik onta atau jalan kaki ya tentu sangat berat. Tapi sekarang 80 km ya, hanya beberapa jam menggunakan mobil. Kalau menggunakan pesawat tidak sampai 1 jam. Nah ini juga perlu ya untuk terus ditafsir ulang atau dikaji ulang. Karena itulah muncul di sini ya fikih idealnya bukan sekedar koleksi atau aturan konkret yang berasal dari sumber klasik ya. Perlu fikih baru ya. Bukan berarti imam-imam yang terdahulu itu tidak kompeten, tapi tentu mereka beristimbat hukum atau menetapkan satu hukum berdasarkan konteksnya ya, konteksnya saat itu. Ya tadi contohnya misalnya tentang puasa ya. Kemudian
apa sumber hukum Islam? Ya, yang pokok adalah Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah Al-Hadis. Ya, di sini nanti sebenarnya bisa kita sandingkan dengan hukum formal ya. Pertama, perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Al-Quran murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan hadis ya, bisa berupa sabda Rasulullah, bisa juga perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu redaksinya sama. Ya. Dan Al-Hadis berbeda. Jadi ada misalnya kenapa Al-Hadis redaksinya berbeda. Karena tergantung yang meriwayatkan. Jadi mereka sama-sama melihat Nabi sedang sholat. Sahabat Nabi kan banyak itu ya, bukan hanya satu. Sahabat Nabi yang banyak itu melihat Nabi sholat. Tentu ketika mereka menjelaskan, narasinya pasti berbeda. Walaupun substansinya sama. Nah, disinilah kalau Al-Quran redaksi dan narasinya itu sama karena memang sumbernya langsung dari Allah. Tapi kalau Al-Hadis walaupun sumbernya dari Nabi, tapi periwayat itu mengungkapkannya dengan bahasa yang berbeda. Kemudian untuk Al-Quran dinisbatkan ya, langsung kepada Allah, sedangkan untuk Al-Hadis bersifat insya'i atau qudsi ya, misalnya qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala ya. Nabi bersabda bahwa Allah berfirman. Kemudian Al-Quran dipandang sebagai sebuah mukjizat dan Al-Hadis adalah bukan mukjizat. Dan inilah mukjizat terakhir yang bentuknya berbeda dengan mukjizat-mukjizat sebelumnya ya. Kalau kita melihat mukjizat-mukjizat sebelumnya, secara lahiriah itu akan membuat kagum orang yang melihatnya. Ya, melihat tongkat Nabi Musa ya, bisa berubah jadi ular, bisa membelah Sungai Nil, itu tentu akan membuat orang kagum. Tapi kalau kita melihat Al-Quran, mushafnya, fisiknya, ya tidak ada yang kita kagumi, biasa saja. Sama dengan buku-buku yang lain. Bahkan mungkin ketika dibacakan, tidak membuat semua orang takjub. Ya. Di sinilah perbedaannya bahwa mukjizat Al-Quran lebih menekankan pada ilmu pengetahuan. Bukan dengan hal-hal yang menakjubkan secara fisik. Ya. Dan inilah mukjizat ya, yang bertahan ke orisinalnya sampai sekarang. Kemudian Al-Quran lafadz dan makna dari Allah. Sedangkan Al-Hadis lafadz dari Nabi, tapi makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran wajib dibaca dalam sholat. Ya, kita tahu ya, Al-Fatihah, ya. Quran surah-surah setelah Al-Fatihah kita baca. Begitu juga sebaliknya, kalau Al-Hadis justru haram dibaca dalam sholat atau dalam ibadah mado ya. Nah, dalam hal ini sholat ya, karena haji juga ada ya, yang dari Rasulullah SAW. Kemudian membaca Al-Quran bernilai ibadah dalam arti pahala ukhrawi ya, pahala di akhirat. Sedangkan Al-Hadis tidak, membaca tidak bernilai ibadah. Bernilai ibadahnya adalah menuntut ilmunya ya. Jadi ketika kita membaca Arabnya saja, Arabnya Al-Quran saja, kita sudah dapat pahala. Tapi kalau kita hanya membaca Arabnya hadis, kita tidak mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala dari membaca hadis adalah ketika kita membaca artinya. Dalam hal ini pahala duniawi, yaitu ilmu pengetahuan atau ilmu.
Sedangkan Al-Quran, walaupun Arabnya saja sudah berpahala. Kemudian yang terakhir, perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis adalah Al-Quran mutlak mutawatir, ya. Benar, benar secara mutlak, sedangkan Al-Hadis beragam, ya. Ada yang soheh, ya, ada yang hasan, doif, mardud, tertolak, ya. Bahkan ada yang palsu, ya. Ya, karena memang Al-Hadis ini sumbernya dua, dari apa yang diucapkan oleh Nabi dan dari apa yang dikatakan atau diperbuat oleh Nabi. Dan yang melihat juga orangnya macam-macam. Ada orang yang soleh, ya, orang yang soleh ya, dia akan jujur melihat Nabi ya seperti apa dan menyampaikannya pun seperti apa adanya. Tapi bagi orang yang tidak soleh, melihat Nabi bersabda atau mendengar Nabi bersabda, melihat Nabi berbuat, bisa berubah, tidak sesuai dengan yang Nabi sampaikan, ya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, kemudian apa saja ruang lingkup hukum Islam? Ya, ini kalau kita flashback ke belakang semester 1 ya, sebenarnya ini sudah kita pelajari semua ya, dari akidah, ruang lingkup Islam yang pertama, kemudian ibadah, akhlak, dan muamalah. Ini akidah kenapa ditempatkan di awal adalah seperti dakwah Rasulullah, bagaimana agar umatnya kuat, ya dikuatkan dulu tauhidnya, ya. Kemudian ibadahnya, akhlaknya, baru ketika dia sudah siap, ya muamalah duniawahnya atau hubungan sosial dengan manusia, ya. Terakhir ya, jadi hakikat hukum Islam. Hukum Islam, divine law yang dibuat oleh Allah dan yang dibuat oleh manusia. Oke, kita awali dari divine law yang dibuat oleh Allah. Bentuknya adalah syariat, syariah. Syariah itu ya Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik. Syariahnya sama, tapi fikihnya berbeda, ya, antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Misalnya yang sering jadi ramai ya, yang sering viral ya, masalah awal puasa atau waktu Idul Fitri, ya. Syariahnya sama, tapi dalam fikihnya bisa berbeda. Ya. Tentu dalam hal ini Nabi sudah pernah menyampaikan bahwa kalau kita beristihad itu ada dua hal yang kita dapat. Jika istihad kita benar, kita akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala karena telah beristihad, yang kedua adalah pahala karena istihad kita benar. Tapi istihad juga bisa jadi kita hanya dapat satu pahala, yaitu pahala karena istihad kita benar. Karena pahala kita telah beristihad. Tapi istihadnya kita salah, ya, jadi hanya dapat satu pahala. Tentu dalam hal ini menjadi ranahnya para mereka yang memang belajar agama, ya, belajar agama tentu disandingkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian hukum formal, karena misal di negara kita karena bukan negara Islam, ya tentu ya, walaupun masyarakatnya Islam dan tidak bisa lepas dari nilai-nilai sejarah seperti Pancasila, yang artinya ketuhanan yang Maha Esa, ya, Tuhan satu. Ya. Sebenarnya kalau dipikir yang mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa ya hanya Islam, yang lain tidak.
Nasrani ya tentu tidak, karena menganggap Yesus sebagai Ibnullah, sebagai anak Allah. Tentu Tuhannya sudah tidak esa lagi. Begitu juga orang Yahudi, ya, yang awalnya sama, tauhid, tapi berubah ketika mereka juga memiliki Tuhan yang lain. Ya. Nah, disinilah hukum formal, ya. Kemudian secara umum itu diambil ya dari burhani, dalam arti ilmu pengetahuan, ya, ilmu hukum. Namun dalam fakta persidangan, kalau kita perhatikan, hal itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai irfani, ya, nilai-nilai hati nurani. Ada beberapa kasus, misalnya ketika kita menyimak suatu persidangan, mungkin secara hukum formal dia salah, katakan mencuri, itu jelas mencuri. Tetapi ketika kemudian diketahui bahwa dia mencuri karena terpaksa, misalnya karena hanya untuk sekedar makan. Ini tentu menjadi beda dengan mencurinya para koruptor. Ya, para koruptor ya umumnya ya, atau secara umum ya, orang-orang yang sebenarnya mampu, ya, secara mampu. Sebenarnya orang yang sudah berkecukupan, ya, mungkin karena kurang rasa syukurnya. Nah, disinilah kita eh, harus mengambil jalan tengah, ya. Kita sebagai umat Islam, dan kita hidup di negara plural, ya, dan tidak semua beragama Islam dengan memakai hukum formal, harus bisa mencari jalan tengah. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tauhid, ya, misalnya. Sebenarnya nggak apa-apa kita harus ikuti aturan pemerintah, ya. Apalagi dalam aspek muamalah duniawiyah. Nabi sendiri mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakun. Jadi kamu lebih mengetahui urusan duniamu daripada aku. Ini ketika agak lucu memang riwayatnya, bahwa ada seorang petani bertanya kepada Nabi bagaimana agar kebunnya atau sawahnya bisa panen dengan baik dan melimpah. Ya, Nabi hanya mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sesungguhnya lebih tahu urusan dunia kamu. Karena memang substansi dari diutusnya Nabi ya memberikan pencerahan seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus kita pandai-pandai menempatkan diri sebagai seorang Islam yang hidup di negara yang plural ini, apalagi sekarang, selama hal tersebut tidak menyalahi tadi, ya, kalau 4 bidang, ya, ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, ya jangan sampai itu bersinggungan dengan masalah akidah dan ibadah, ya, kita ikut saja, tidak masalah. Ibadah di sini pun dalam arti ibadah mahdoh, itu ya. Dalam hal lain di luar akidah dan ibadah mahdoh, ya kita harus bisa menyesuaikan, karena memang Nabi sendiri sudah mengingatkan ada batasan-batasan toleransi. Kalau dalam akidah dan ibadah mahdoh ya tidak ada toleransi, ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Nah, dalam hal ini dibatasi di bidang akidah dan ibadah mahdoh. Saya kira itu. Yang presentasi datang belum? Belum, Pak. Bisa langsung dimulai saja. Saya sama Rahma saja nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. 2 orang. Karena sudah setengah jam ya. Baik, baik, Pak. Nanti tak share screen dulu. Ya mudah-mudahan jam 9 selesai.
Ini yang hadir yang presentasi, berarti nanti saya yang tanya ya. Teman-teman teman-teman yang tanya, Pak. Oke, oke. Oke, saya sambil absen ya. Mas Radityo, Mbak Amalia Tri. Ini angkatan pertama hukum, Ji. Kok sudah AI Angkatan keempat? Angkatan kedua. kedua, Pak. Oh, kedua. Oh, Ya, ya. kedua, Pak. Jadi, runner up. Ini sedang di kampus atau work atau dari rumah? Rumah, Kak. Oh, dari rumah masing-masing ya. Di rumah, Pak. Jadi, nggak ke kampus hari ini. Tidak. Belum saya jadikan co-host ya, maaf, maaf. Harus sama siapa tadi? Mas Dimas ya? Radit, Radit, Pak. Radit sama ya Rahma, Pak. Radit. Oh ya, ya, saya jadikan co-host ya. Iya, Pak. Belum bikin, Rahma Alia. Ya, maaf, lupa, lupa. Pak. Sudah atau belum ya, Pak? Sudah, sudah. Alhamdulillah. Sudah. Ya, Iya, sudah. sebentar.
Ya, sebentar. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya. Sebentar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Raditya Dwi Prasojo, Rahma Alia, Dewi Novitasari, dan Nabila Kuratulaini yang akan mempresentasikan tentang paradigma Islam tentang ilmu hukum. Ya, baik, yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Benar, Pak, ini teman saya ada yang mau masuk. Lanjut. Apa? Ya, yang pertama, hakikat ilmu hukum Islam. Hukum Islam atau yang kita kenal dengan sebutan syariah berkontribusi besar dalam mengatur kehidupan masyarakat Islam, terutama dalam ranah hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pidana. Hukum Islam berisi sejumlah perintah dan larangan yang sanksinya hukum tidak terlihat, sehingga hukum Islam hanya dianggap sebagai pembentuk moral saja. Sumber utama hukum Islam adalah dari kalam Tuhan atau Al-Quran dan penjelasan dari Rasulullah atau Sunnah. Kedua sumber tersebut diakui oleh umat Muslim sebagai ultimate law atau hukum terakhir dan perfect law atau hukum yang sempurna, di mana suatu saat nanti pasti dianut oleh seluruh umat manusia. Setiap umat Islam memahami bahwa aturan agama mengatur segala aspek kehidupan tanpa mendikotomikan antara wilayah politik, agama, dan sosial, sehingga bisa dikatakan bahwa Islam juga termasuk ke dalam norma hukum, sosial, dan bernegara. Dalam berbagai sumber literasi Barat, hukum Islam umumnya dinilai sebagai hukum yang menolak positivisme. Menurut Coulson, seorang ilmuwan hukum positif, hukum Islam bersifat agamis. Oleh karena itu, hukum Islam tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori hukum modern. Berbeda dengan Coulson, Anderson justru mengutarakan pendapat bahwa hukum agamis secara esensial memang tidak dapat diubah, tetapi hukum Islam bisa menjangkau setiap sisi kehidupan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak bisa ditandingi oleh hukum manapun. Melalui Al-Quran, Tuhan memberikan persetujuan penuh kepada manusia untuk memanfaatkan alam, tetapi dengan syarat bahwa manusia harus melakukannya demi keadilan semua. Selanjutnya, hakikat hukum Islam. Hukum positif yang dikemukakan oleh N.C. Clauson dipisahkan dari nilai keadilan dan nilai moral. Sedangkan menurut Kant, hukum moral adalah hukum dalam arti sesungguhnya. Selanjutnya, menurut Friedman, hukum tidak ada pemikiran total hukum dan moralitas. Oleh karena itu, hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Sedangkan menurut Imam Ghazali terhadap tafsir Al-Quran, beliau menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang semua peraturannya dipasrahkan kepada Tuhan atau hukum alami. Namun dalam komunitas masyarakat yang plural seperti Indonesia, kemungkinan terjadinya benturan norma atau coincidence of norm
sangat tinggi. Sebagai contohnya adalah terjadinya kontradiksi antara hukum Islam dan hukum positif bahwa apabila seseorang yang sedang terikat pernikahan kemudian melakukan perzinahan dan kegiatan perzinahan tersebut disaksikan oleh 4 orang secara langsung, maka menurut hukum Islam, orang tersebut harus dirajam atau dilempari dengan batu berukuran sedang hingga meninggal. Dan apabila pelaku perzinahan belum terikat dalam ikatan pernikahan, maka sanksinya adalah dengan dihukum cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Menurut hukum positif, sanksi hukum semacam itu tidak bisa dibenarkan. Islam memilih opsi ini untuk mendidik masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam dunia kriminal dan perbuatan dosa. Ya, selanjutnya hakikat hukum Islam. Namun dalam komunitas masyarakat yang berulang seperti Indonesia, kemungkinan terjadi benturan norma sangat tinggi. Sebagai contohnya adalah terjadinya kontradiksi antara hukum Islam dan hukum positif bahwa apabila seorang terikat pernikahan kemudian melakukan perzinahan dan kegiatan perzinahan tersebut dilakukan oleh 4 orang secara langsung, maka menurut hukum Islam orang orang tersebut harus dirajam atau dilempari batu berukuran sedang hingga meninggal, dan pelaku perzinahan belum terikat dalam ikatan pernikahan, maka sanksinya adalah dengan dihukum cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Menurut hukum positif, sanksi hukum semacam itu tidak bisa dibenarkan. Islam memilih opsi ini untuk mendidik masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam dunia kriminal dan perbuatan dosa. Wilayah hukum Islam adalah agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah dengan maksud untuk memberikan ketertiban, stabilitas, dan keamanan bagi seluruh umat manusia. Para ahli hukum Islam merintis jalan tersebut dengan menyusun hukum ke dalam kerangka yang praktis dan mudah dipahami guna mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dari setiap manusia pada masanya. Ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar masyarakat tidak hanya didasarkan pada hukum fisik terhadap pelaku aktivitas kriminal semata, melainkan hal yang jauh lebih penting adalah membentuk jiwa manusia tersebut dengan keimanan. Dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dalam setiap hati manusia, akan terbentuklah manusia baru yang memberinya tujuan yang baik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada praktiknya, hukum berkombinasi dengan faktor atau variabel lainnya seperti sosial, budaya, geografis, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan hukum Islam yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahma. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah landasan atau dasar dalam menerapkan hukum Islam. Sumber hukum inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan. Macam-macam sumber hukum Islam. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis. Al-hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang diterapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah kalanya atas petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalanya berasal dari ijtihad.
3. Ijma. Ijma Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam Molaref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penerapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa. Ini karya Siti Fauzia. Tunai ijma adalah salah satu metode dalam menerapkan hukum atas segala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Jumhur ulama ushul fikih yang lain seperti Abu Zara dan Wahab Khalifah merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum asyarah mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syahari dan ijma sukuti. Ijma syahari atau lasi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syahri ini juga sangat langka terjadi. Bahkan jangankan yang dilakukan dengan suatu majelis pertemuan, tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua dalam ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui oleh orang banyak. Kias. Sumber hukum Islam selanjutnya yakini kias analogi. Kias adalah bentuk sistematis yang yang telah berkembang vari rayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Ya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Mbak Nabila, ada nggak ya? Belum hadir itu, Mas. Baru 5 yang hadir. Oh ya sudah Pak, dibacakan oleh saya sendiri nggak Pak? Yeah. Baik, yang selanjutnya ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam sebagai disiplin ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat Islam meliputi hukum vertikal dan hukum horizontal. Hukum vertikal mencakup hubungan antara subjek hukum dengan penciptanya atau hablun minallah, sedangkan hukum horizontal mencakup hubungan antara subjek hukum dengan sesamanya atau subjek hukum yang lain atau hablum minanas. Hukum vertikal meliputi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan hukum horizontal meliputi munakahat, wirasah, muamalah, jinayat, al-ahkam, al-sulhaniyah, syiar, dan mukhasama. Hukum Islam sedikit memiliki perbedaan dengan hukum positif dalam hal pengklarifikasian ke dalam hukum privat atau perdata dan hukum publik seperti klasifikasi dalam disiplin ilmu hukum versi barat. 1. Hukum perdata Islam adalah munakahat yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Wirasah
yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta tata cara pembagian waris atau faraid. Muamalat dalam arti yang khusus yang mengatur masalah hak dan kewajiban atas benda, hubungan manusia dalam akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Hukum publik adalah jinayah yang berisi aturan-aturan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik berupa jarimah hudud ataupun berupa jarimah takzir. Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang batas dan bentuk hukumannya telah ditentukan dalam Al-Quran atau Sunnah. Sedangkan jumlah jarimah takzir merupakan tindak pidana yang ancamannya dan bentuk hukumannya ditentukan oleh pemimpin atau penguasa sebagai bentuk pelajaran bagi pelakunya. Al-Ahkam As-Sultaniyah yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penguasa, kepala negara, pemimpin, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Syiar yang mengatur urusan perang dan damai, hubungan dengan pemeluk agama lain ataupun hubungan dengan negara lain. 7. Muhakamat mengatur soal peradilan dan kehakiman. Selanjutnya, hakikat hukum Islam antara divine law dan man-made law. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law, dan dianggap sebagai sebuah fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan-kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Al-Quran muatan materinya berangkat dari realitas masyarakat yang sudah ada. Hukum Islam sebagai studi tidak dapat dilepaskan secara total dengan latar belakang historisnya. Hukum Arab pra-Islam, hukum adat yang bersifat kesukuan dan primitif mengatur kehidupan, sistem sosial, dan nilai-nilai moral masyarakat Arab, adalah merupakan seperangkat hukum yang bersifat konservatif dan statis, dan juga merupakan warisan dari generasi ke generasi. Meskipun Islam sebagai sebuah keyakinan baru, mengklaim bahwa ia telah memperkenalkan sebuah keyakinan yang berbeda dengan sunnah atau tradisi nenek moyang bangsa Arab, tetapi hal itu secara pasti tidaklah mengarah pada penggantian secara total terhadap sunnah yang berlaku sebelumnya. Islam mengubah cara hidup orang Arab secara dramatis. Namun, walaupun demikian, Islam juga mengakomodir elemen-elemen konservatif yang sangat dipegang teguh oleh bangsa Arab dan generasi ke generasi. Oleh karena itu, ajaran Nabi Muhammad dapat digolongkan pada dua kategori yang berbeda. Selanjutnya, pertama, ajaran yang berupa seperangkat aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-nilai yang diperkenalkan kepada bangsa Arab dan tidak memiliki akar dalam hukum adat bangsa Arab. Ajaran ini dikenal dengan hukum taksisi atau hukum-hukum yang dibentuk tanpa adanya presiden terlebih dahulu. Kedua, berupa seperangkat aturan-aturan yang diadopsi dan diambil dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang dikenal dengan hukum Emsai atau hukum-hukum yang sebelumnya eksis dan kemudian dibenarkan oleh Nabi. Secara garis besar, divine law atau hukum ilahi adalah kumpulan hukum apapun yang dianggap berasal dari sumber yang transenden seperti kehendak Tuhan atau dewa, berbeda dengan hukum buatan manusia atau hukum sekuler. Man-made law atau hukum buatan manusia adalah hukum yang dibuat oleh manusia, biasanya dianggap bertentangan dengan konsep seperti hukum alam atau hukum ketuhanan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan. Silakan
bagi mahasiswa yang tidak presentasi untuk menyampaikan responnya ya. Tidak harus bertanya. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Untuk kelompok 10, saya Amaliti Fajarianti akan bertanya, apakah hukum Islam layak untuk digunakan secara universal di negara ini? Dan apa saja alasannya? Ya, baik. Mungkin kita tampung dulu sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Bisa ditanyakan. Izin bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aliza Amalina. Izin bertanya, pengertian dari man-made law itu apa ya? Ya, baik. Sih. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari teman-teman mungkin ada lagi atau sudah? Mungkin sudah ya, Pak, yang Izin bertanya. bertanya, Oh, ya, ya Mas Dimas, silakan. baik, perkenalan nama saya Dimas. Saya izin bertanya, apakah hukum Islam layak untuk digunakan secara universal Itu di negara? Sudah sudah ditanyakan sama, ya? sudah sama Mbak Amalia tadi. Oh, baik, sebentar. Baik, ini jelaskan pengertian singkat di Finlaw. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Dimas. Ya, Baik. saya diskusi dulu dengan Mbak Rahma untuk mencari jawabannya.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aliza. Man-made law atau hukum buatan manusia adalah hukum yang diciptakan dari proses legislasi pemerintahan. Ini mencangkup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara. Ya, bagaimana Mbak Lisa? Apakah sudah bisa diterima atau belum jawabannya? Ya, tadi nggak ada suaranya. Oh ya, sebentar. Bisa diulangi sekali lagi nggak ya? Ya, Mbak Rama bisa diulangi jawabannya dari pertanyaannya Mbak Lisa. Baik, di sini akan kedengaran apa enggak ya? Ini udah ada suaranya. Dengar, dengar. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Liza. Man-made law atau hukum buatan manusia adalah hukum yang diciptakan dan diberlakukan oleh manusia, biasanya melalui proses legislasi pemerintahan. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara. Kedengaran nggak? Dengar. Udah itu aja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Belum ditutup kan masih banyak yang belum dijawab pertanyaannya. Jadi kalau jawabannya dari saya gitu. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Sebenarnya saya bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dimas yang nomor 1. Jelaskan pengertian singkat dari given law. Sebentar, Mas. Ya, pengertian singkat dari given law atau hukum ilahi adalah hukum yang bersumber dari Tuhan atau kekuatan adik kodrati. Ini biasanya merujuk pada hukum agama seperti hukum dalam Alkitab atau Al-Quran. Ya, bagaimana Mas Dimas tentang jawabannya, apakah bisa diterima atau tidak? Bisa. Ya, Ya. sudah. Cukup. Terima kasih. Ya, mungkin tinggal nomor 3 dari Mbak Amalia. Apakah hukum Islam layak untuk digunakan secara universal di negara ini? Mungkin ini menurut saya saja ya Mbak. Tidak
hukum Islam mungkin bisa digunakan secara universal, tetapi itu lebih khusus, seperti bisa kayak hukum waris, lebih ke hukum perdata lah, kayak gitu. Karena di negara Indonesia bukan hanya ada agama Islam saja, tapi ada agama lain yang mungkin peraturan dari hukum Islam tidak bisa masuk ke agama lain, seperti agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Jadi, hukum Islam bisa dimasukkan, tapi hanya hukum-hukum tertentu, hukum-hukum perdata saja. Seperti hukum perdata kayak waris ataupun hukum kayak hukum perceraian itu mungkin bisa. Ya mungkin seperti itu saja jawabannya. Apakah bisa diterima atau tidak, Mbak Amalia, tentang jawabannya? Bisa, Mas Radit. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Amalia. Ya, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kita berikan aplaus ya. Terima kasih Mas Radityo dan kawan-kawan. Ya, untuk closing ya dari saya yakin prinsipnya substansinya hukum Islam universal ya. Karena memang Al-Qur'an diturunkan Allah ya untuk kebaikan manusia di dunia wal akhirah. Namun persoalannya adalah hukum Islam sulit diterapkan atau secara universal adalah dalam hal fikihnya atau pemahamannya. Syariatnya sama, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, syariatnya sama tapi fikihnya bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama lain. Karena cara memahaminya juga berbeda. Disitulah persoalannya. Misalnya hukum mencuri dengan memotong tangan. Itu hadisnya sahih. Tapi kemudian para ulama berbeda pendapat. Di sini ada yang memang tekstual. Ya, yang namanya mencuri ya potong tangan. Sampai sekarang pun di Arab Saudi seperti itu. Tapi kemudian ada ulama kontemporer juga yang kemudian substansinya itu bukan dipotong tangannya. Tapi substansinya adalah bagaimana agar para pencuri jera. Bagaimana agar tidak ada pencurian lagi. Saya pernah saat menunaikan ibadah haji, itu saya mengalami di depan mata saya ada seorang pencuri tertangkap tangan oleh polisi preman lah, polisi Arab Saudi yang tidak memakai baju formal. Dan memang akhirnya dihukum potong tangan. Nah, kemudian kita tanya, bagaimana di Indonesia misalnya ketika koruptor, pencuri itu tidak dipotong tangan? Apakah kita melanggar syariat seperti itu? Nah, persoalannya adalah di istinbat hukumnya, di fikihnya. Saya sendiri lebih condong dengan manhaj atau jalan yang mengatakan yang diterapkan itu substansinya. Tidak harus potong tangan, tapi kalau ada hukuman lain yang bisa membuat jera para koruptor, jera para pencuri, yaitu malah lebih islami diterapkan. Tidak harus potong tangan. Dan kita saksikan sendiri, seperti cerita saya tadi, walaupun di Arab Saudi sudah lama sekali diberlakukan potong tangan, ya sampai sekarang masih ada pencurian. Itu kan artinya memang tidak ada efek jera, bahwa pencurian itu selalu ada. Substansinya adalah mencari sebuah
hukuman yang memang orang akan berpikir berkali-kali ketika dia akan mencuri atau ketika dia akan korupsi. Bahkan di beberapa negara kita tahu indeks korupsinya sangat rendah ketika hukumannya adalah hukuman mati. Atau kemarin dalam debat capres kita saksikan Anies Baswedan mempunyai usulan, ya koruptor hukumannya dimiskinkan, tidak ada cara lain. Nah, apakah kemudian hukuman bagi pencuri, bagi koruptor, selain potong tangan itu tidak sesuai syariat? Disinilah kenapa hukum Islam pada prakteknya sulit diterapkan secara universal. Ya karena fikihnya akan berbeda dan itu sudah menjadi sunatullah. Tidak mungkin fikih hanya satu. Sampai kapanpun, sampai kiamat pun sudah menjadi sunatullah, akan banyak keragaman dalam memahami syariat. Ya. Saya kira itu ya baik hukum yang dibuat oleh Allah, oleh manusia, ya kita harus bisa menangkap substansinya, kenapa itu dibuat, ya bukan menangkap pada tataran tekstualnya. Ya. Kalau tataran tekstualnya ya bisa jadi akan ketinggalan zaman. Saya kira demikian. Ya, terima kasih semuanya. Radityo, Mbak Amalia, Mbak Alisa, Dimas, dan Mbak Rahmah. Ya. Sampai di sini ya pertemuan kita. Atau masih ada pertanyaan atau diskusi? Tidak mungkin, Pak. Cukup ya. Ya, oke, terima kasih. Baik, Mari Pak. kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.